Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Pagi. untuk Ibu Angel. Pagi, Agis. Ya, apa kabar hari ini? Iya Bapak. Baik, baik. Sehat. Baik. Baik. Ya, syukurlah kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran PPKN. Selamat datang untuk Ibu Angel sebagai observer yang akan melaksanakan observasi dalam penelitian tindakan kelas pada siklus yang ketiga ini. Jadi selanjutnya agar pembelajaran berjalan dengan baik, silakan matikan semua audio Anda dan persiapkan alat tulis menulis untuk mencatat semua materi yang penting dalam pembelajaran hari ini. Dan mari kita buka kegiatan hari ini dengan doa, akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Silakan. Mari kita berdoa. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Tiafa Puluhan sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dan materi kita pada hari ini mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam arti ketika kita mengerti, memahami apa itu norma, dan kita melaksanakan itu norma dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah memberikan dampak bagi orang lain dalam berupa keadilan. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang norma dan pengertian norma dan macam-macam norma. Bagaimana materi minggu lalu? Dengan tugas-tugas yang sudah diberikan, apakah sudah diselesaikan? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Nah, selanjutnya Anda silakan mengisi daftar hadir melalui Google formulir yang Bapak bagikan ini. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dengan indikator pencapaian kompetensi ada 3, menguraikan macam-macam keadilan, memberikan contoh dari macam-macam keadilan, dan menjelaskan pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Baiklah, mari kita masuk dalam kegiatan inti dengan materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan sehingga tercapainya keadilan. Fungsi aturan dalam masyarakat ada 3. Pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ketiga, sebagai pengendali sosial. Nah, keadilan berasal dari kata adil. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Demikian materi singkat dari Bapak. Semoga Anda memperhatikan baik-baik. Dan pada saat ini berdasarkan materi itu silakan Anda masing-masing membuat satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu dibuat lewat chat Zoom. Baiklah, setelah melihat chatting Zoom, semuanya sudah memberikan pertanyaan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan pada saat ini berdasarkan pertanyaan itu saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, nantinya Anda akan secara otomatis masuk ke Zoom itu, ke ruang itu. Oke, sekarang Anda berada dalam room. Nah, ini room kelompok 1. Sekarang Bapak berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat? Jadi silakan aktifkan audio Anda dan berdiskusi mencari jawaban. Pertanyaan untuk kelompok 2 dalam room 2. Pertanyaan dari Tessa Lumanau. Jelaskan apa pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak akan berikan satu masalah. Permasalahannya adalah pemberian bantuan subsidi dari pemerintah tidak tepat sasaran. Sudah, bagaimana kelompok 2? Apakah sudah menjawab? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Ya, baiklah kita akan beralih ke room utama. Jadi Anda silakan leave room. Saat ini kita akan melaksanakan presentasi dimulai dari kelompok 1. Pertanyaan, mengapa pemerintah harus bersikap adil kepada masyarakat? Karena sebagai pemerintah mereka harus melaksanakan kewajibannya, tentu masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dan tidak hanya menuntut haknya.
Karena sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tercapailah keadilan. Ya, terima kasih perwakilan dari kelompok Ya. 1, Tiafa Poluan. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan mengenai jawaban dari kelompok 1? Tidak, Bapak. Tidak. Baiklah. Kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompok. Pertanyaan, jelaskan apa pentingnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, keadilan penting bagi kehidupan sehari-hari karena keadilan melandaskan bahwa setiap manusia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Baik, terima kasih. Tessa sudah mewakili kelompok 2. Jawaban yang sangat baik. Dan bagaimana kelompok 1? Apakah ada tanggapan? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak, Bapak. Oke. Tidak, Langsung Bapak. saja ke masalah. Saat ini berdasarkan masalah yang sudah diajukan pada masing-masing kelompok, silakan Anda memberikan tanggapan Anda mengenai masalah tersebut. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan, bukan hanya kepada orang yang dikenal atau bersaudara. Ya, tepat sekali jawabannya. Baiklah, demikian dari kelompok 2. Terima kasih atas tanggapan dari Anda semua. Kita beralih kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 secara bergantian memberikan tanggapan mengenai warga negara yang hanya menuntut hak namun mengabaikan kewajiban. Warga negara hanya menuntut hak, namun mengabaikan kewajiban seperti tidak membayar pajak dan lain-lain, tapi menuntut hak kepada pemerintah. Pemecahan masalahnya sebagai masyarakat tentu harus bekerja sama dengan cara pemerintah memberikan hak masyarakat dan masyarakat melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Baiklah, terima kasih jawaban yang sangat baik. Berarti ketika itu terlaksana ada hubungan timbal balik. Pemerintah memberikan apa yang menjadi hak dari masyarakat dan masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Terima kasih atas jawaban dari Anda semua. Intinya dalam masalah yang sudah diajukan semuanya relevan. Anda sudah menjawab masalah itu relevan dengan materi yang kita bahas. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Silakan perwakilan siswa untuk menyimpulkan materi ini. Nanti akan Bapak bimbing. Keadilan distribusi, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi seperti kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Contoh keadilan distribusi adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan. Sekian. Terima kasih. Tessa sudah menyimpulkan. Dia memberikan jawaban dengan baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan silakan bagian yang kedua, Tiafa. Keadilan komutatif. Keadilan yang diberikan tanpa melihat jasa-jasa penerima keadilan. Contoh, peraturan sekolah yang wajib dipatuhi seluruh murid tanpa memandang bulu dan hak belajar mengajar yang diberikan kepada murid secara merata. Contoh yang kedua, bonus yang diberikan kepada karyawan yang memberikan kinerja memuaskan. Baik, terima kasih. Tiafa Poluan dan Tessa sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dan pada bagian terakhir ini saya ingatkan kembali untuk membuat semua tugas yang akan Bapak berikan. Nanti sebentar Bapak bagi lewat WA. Kemudian disampaikan terima kasih kepada Ibu Angel Salibana sudah membantu kita dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan.
Dan mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Mohon perwakilan peserta didik untuk menutup kita dengan doa. Silakan. Teman-teman, kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sudah berakhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.